Heboh burger MBG berbelatung. Waspada DBD, Dinkes imbau warga terapkan 3M. Writer goes to campus, Gramedia hadirkan Mas Koko ganteng ke Politala. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Sabtu 1 November 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Priscilla Nicholas selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Berita pertama pagi ini, saudara, kapal nelayan Mina Maritim 148 yang karam dihantam badai ditemukan penyelam tim SAR gabungan di dasar laut Talisayan Berau. 1 korban ABK tewas dievakuasi terjebak di jaring kapal dari dasar laut. Inilah momen tim SAR gabungan temukan kapal nelayan KM Maritim 148 di dasar laut Talisayan Berau yang karam dihantam badai Minggu 26 Oktober. Kamis siang penyelam dari tim SAR gabungan menyisir areal kapal dan menemukan 1 ABK kondisi tewas terjebak di jaring tangkap. Dari penyelaman sorti kedua juga dilakukan oleh 7 orang penyelam dari Basarnas dan dari PT Adarokol serta didukung dari BPBD Kabupaten Berau. Dan hasilnya 1 orang korban berhasil ditemukan di sekitar area badan kapal yang lokasinya tersangkut dari jaring yang ada di kapal tersebut. Sebelumnya tim SAR gabungan juga sudah mengevakuasi 2 jasad ABK ditemukan mengapung. Hingga Jumat siang total ABK sudah ditemukan 3 orang dalam kondisi meninggal dunia. Sementara tersisa 3 orang ABK dalam pencarian. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Berau, Kalimantan Timur. Sebuah kapal pengangkut batu bara milik warga dilaporkan hilang dan karam akibat dihantam badai di Muara Pantuan, Kutai Kartanegara. Sebanyak 5 orang ABK selamat ditemukan terombang-ambing hingga di perairan Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah detik-detik 5 orang ABK KM Fadil Jaya 12 yang hilang sejak Minggu 26 Oktober kemarin dievakuasi. 5 ABK selamat ditemukan kapal takbut yang melintas di perairan Laut Mamuju, Sulawesi Barat. Korban ditemukan terombang-ambing Kamis 30 Oktober hanya menggunakan sisa puing kapal yang karam. Pada pukul 17.45 kami mendapatkan informasi dari keluarga korban bahwa ada 5 korban yang berhasil diselamatkan oleh takbut Asensus 23 di sekitar perairan Mamuju. Kemudian ke-5 korban ini dalam keadaan selamat. Kapal tersebut diketahui mengangkut 60 ton batu bara sebelum dilaporkan karam dihantam gelombang. Kapal ditumpangi 8 ABK. Tim SAR gabungan masih mencari 3 ABK yang belum ditemukan. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Saudara, program makan bergizi gratis MBG yang seharusnya membantu peserta didik kini justru jadi sorotan di Kota Banjarbaru. Setelah ditemukannya belatung dalam menu burger yang dibagikan di SMP Negeri 10 Banjarbaru. Program tersebut masih dihentikan sepekan terakhir.
Ditemukannya belatung dalam menu burger makan bergizi gratis di SMP Negeri 10 Banjarbaru sudah terjadi sepekan lalu, tepatnya 24 Oktober lalu. Temuan itu membuat program makan bergizi gratis dihentikan sementara, menunggu hasil evaluasi dari pemerintah Kota Banjarbaru maupun dari Badan Gizi Nasional. Sejumlah peserta didik di SMP Negeri 10 Banjarbaru dikabarkan syok setelah terlanjur mengkonsumsi burger berbelatung tersebut. Anak yang mengalami secara langsung karena kemarin terlanjur memakan, jadi ada sisa separuh, ya paling tidak ada sedikit mengalami shock, ya itu paling pasti ada itu shocknya, karena mereka mengetahui dan memakan seperti itu. SMP Negeri 10 Banjarbaru berharap ke depan dari Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi lebih teliti menjaga kualitas makanan yang diberikan ke sekolah. Sementara itu, Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang berlokasi di Landasan Ulin Utara terlihat tanpa aktivitas sejak sepekan terakhir. Arpawi, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Bandara Samspinggan Balikpapan diteror bom hingga pesawat tergelincir yang memakan korban jiwa. Namun keadaan tersebut merupakan kegiatan simulasi situasi darurat yang dilakukan pihak Bandara Samspinggan Balikpapan. Dalam satu hari, Bandara Samspinggan Balikpapan alami sejumlah kejadian. Mulai ditemukannya bom yang diledakkan tim Jihadak Zipur, hingga tergelincirnya pesawat Nusantara Sky Airline yang memakan korban jiwa. Secara keseluruhan, hal ini merupakan simulasi yang dilakukan PT Angkasa Pura Indonesia Cabang Samspinggan Balikpapan dalam menghadapi situasi darurat. Kegiatan ini dimulai sejak siang hari hingga Kamis malam. Kegiatan ini untuk uji standar operasional prosedur SOP. Fasilitas termasuk sumber daya manusia, dan koordinasi antar stakeholder. Tujuannya tadi ada 3 kan, kita akan menguji SOP yang ada yang sudah kita rubah disesuaikan dengan organisasi yang baru. Kemudian yang kedua juga kita akan menguji peralatan fasilitas kita yang ada di Balikpapan termasuk dengan stakeholder yang ada plus dengan SDM. 400 personel terlibat, mulai dari internal Bandara Samspinggan Balikpapan, TNI Angkatan Udara Lanut Domber, Zeni Tempur TNI Angkatan Udara, Polresta Balikpapan, dan BPBD Kota Balikpapan. Iskandar Amir, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Usai jeda, saudara, kami akan kembali dengan informasi mengenai waspada DBD. Dinkes imbau warga terapkan 3M. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel, saudara. Hingga Oktober 2025, tercatat 17 kasus DBD di Kota Banjarmasin, 2 diantaranya terjadi di bulan ini. Mengantisipasinya, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin imbau masyarakat lakukan 3M. Memasuki musim pancaroba, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin mengeluarkan surat edaran pemberantasan sarang nyamuk. Ini sebagai bentuk antisipasi penyakit demam berdarah dengue (DBD). Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin mengingatkan, nyamuk Aedes aegypti justru bersarang di air yang bersih. Si nyamuk Aedes aegypti ini tidak bersarang di daerah yang kotor sebenarnya, justru di daerah-daerah yang bersih. Artinya lingkungan-lingkungan rumah tetap harus dibersihkan dalam artian menjaga jangan sampai dia menggigit, terutama untuk anak-anak. Sementara itu, kasus DBD juga terjadi kepada seorang siswa SMA N12 Banjarmasin.
Pihak sekolah telah melaporkan hal tersebut ke puskesmas terdekat. Saya mendapatkan informasi juga itu kemarin ada siswa kena DBD 1 orang kelas 12. Jadi rencananya ini sudah ada perintah dari kepala sekolah untuk menghubungi puskesmas terdekat untuk melaksanakan fogging secepatnya. Pemerintah Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat jika tengah mengalami gejala segera melaporkan ke fasilitas kesehatan terdekat dan agar menerapkan pola hidup yang sehat. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Angka anemia pada remaja di Banjarmasin masih terbilang tinggi, sementara angka stunting juga jadi sorotan. Untuk itu, pemerintah Kota Banjarmasin gelar aksi makan bergizi gratis bersama dan minum tablet tambah darah secara rutin di sejumlah sekolah. Puluhan siswa dan siswi SMPN 19 Banjarmasin lakukan aksi makan bergizi gratis bersama dan minum tablet tambah darah secara rutin untuk para siswi. Langkah ini dilakukan untuk menekan angka penyakit stunting 26,5% pada 2024 dan anemia pada siswi 31,82% yang masih cukup tinggi. Karena angka stunting yang ada di Banjarmasin tentunya berdasar data yang sementara memang meningkat dari tahun sebelumnya karena tidak ada pemeriksaan ulang lagi data ulang yang terbaru. Cuman dari angka stunting situ menjadi acuan paling tidak gebiar dari Dinas Kesehatan yang merupakan program memang seluruh Kota Banjarmasin. Para siswa-siswi diberikan pemahaman pentingnya menjaga pola makan sehat dan mengkonsumsi makanan bergizi guna mendukung perkembangan remaja dan kesehatan tubuh. Kegiatan ini menyasar sejumlah sekolah menengah pertama di Banjarmasin untuk mendorong kesadaran akan gizi seimbang dan kesehatan reproduksi anak. Ya secara bergilir, karena ini sudah yang keberapa kali dari keseluruhan SMP, karena memang programnya memang kita menyentuh semua level SMP untuk tablet tambah darah. Anemia ini penyumbang stunting terbanyak atau seperti apa? Tidak, artinya bagian dari mitigasi risiko kita. Dalam artian untuk jangka panjang kan. Sehingga mohon maaf artinya perempuan-perempuan itu tubuhnya kuat, kemudian masa haidnya bagus, sehingga dengan tablet tambah darah nanti pada saat dia sudah ingin berkeluarga itu ibu dan anaknya sehat. Pemerintah mengharapkan para siswa dapat lebih sadar akan pentingnya asupan gizi seimbang. Menjadi langkah awal dalam mencegah anemia serta stunting sejak dini. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Menangani anak berkebutuhan khusus dengan kekambuhan perilaku. SLB Negeri Pelambuan Banjarmasin sediakan ruang terapis khusus. Kekambuhan perilaku ini sering terjadi akibat faktor ekonomi yang mempengaruhi pola makan dan perkembangan anak. Sekolah luar biasa SLB Negeri Pelambuan mempunyai program ruang terapis. Ruangan ini untuk anak berkebutuhan khusus yang alami kekambuhan perilaku agar bisa ditenangkan. Kekambuhan perilaku sering terjadi akibat faktor ekonomi yang membuat orang tua sulit menerapkan pola makan yang sesuai. Ekonomi biasanya yang menengah ke atas lebih enak diharapkan karena dia udah, kalau misalnya kita masalah makanan kan lumayan lebih rinci karena kalau ekonomi tadi paling penunjangnya bedanya kalau menengah ke atas ada tambahan vitamin biasanya dari dokter gizinya tersendiri. Kalau misalnya menengah ke bawah untuk makan sehari-hari pun pasti yang apa adanya. Nah jadi mungkin itu sih. Orang tua disarankan mulai mengganti jajanan anak dengan makanan lebih sehat seperti buah-buahan untuk mendukung perkembangan anak selama terapi. Mulai dari anak dengan gangguan sedang hingga berat dapat ditempatkan di ruang terapis. Di dalam ruangan ini, setiap anak ditenangkan oleh satu orang guru secara personal. Program yang telah berjalan selama 4 tahun ini dapat membantu meningkatkan perkembangan anak dengan biaya yang gratis.
Berlangsung 4 tahun ini, itu tuh menjawab keresahan dari orang tua murid atau orang tua yang memiliki anak dengan hambatan yang berat, yang ditolak dari baik sekolah inklusi atau sekolah lain untuk menerima. Jadi SLB Negeri Pelambuan membuat program adanya kelas terapi itu menerima semua hambatan yang dimiliki anak seberat apapun kami terima di sini dengan program itu, program terapi. Jadi kelas terapi ini menjadi harapan benar-benar menjadi harapan bagi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus yang sangat berat. Melalui penanganan khusus dan pendampingan intensif, program ini diharapkan dapat membantu orang tua siswa yang memiliki anak berkebutuhan khusus skala berat. Saida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi selanjutnya, Saudara, Komisi Informasi Kalimantan Timur ajak mahasiswa meningkatkan kesadaran literasi informasi. Mahasiswa dibawa memahami pentingnya keterbukaan informasi publik. Seminar keterbukaan informasi digagas Komisi Informasi Kalimantan Timur, mengajak mahasiswa untuk lebih peka terhadap saluran informasi yang ada di sejumlah media, baik di media sosial hingga media mainstream. Selain itu, peserta diperkenalkan mengenai Komisi Informasi serta regulasi terkait keterbukaan informasi publik. Komisi Informasi bilang banyak generasi muda di tingkat mahasiswa yang belum memahami hak atas informasi publik, termasuk bagaimana mekanisme sengketa informasi dapat diselesaikan. Karena itu, kegiatan ini menjadi langkah awal dalam menanamkan kesadaran bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari hak asasi manusia. Iya, acara hari ini sebenarnya lebih ke generasi muda ya, terutama mahasiswa untuk soal literasi informasi, kemudian juga mengenalkan Komisi Informasi dengan regulasi keterbukaan informasi publik di kalangan mahasiswa, karena memang di kalangan generasi muda kita itu masih banyak juga yang belum tahu tentang regulasi keterbukaan informasi publik. Oke. Termasuk sengketa informasi publik itu apa. Jadi Tak hanya itu, mahasiswa juga diberikan pemahaman tentang menjaga dan menyaring informasi sebelum sharing ke media sosial. Banyak sih, terutama kayak pengetahuan, apalagi kan literasi nih, gitu, gimana caranya, terutama kayak mahasiswa muda nih, kita nih memahami apa itu berita, gak terima langsung secara biasa aja gitu lah, jadi harus benar-benar di sharing lagi gimana itu benar atau enggaknya, valid atau tidaknya datanya, terutama kan di Dinas Komisi Informasi ini kan tentang dalamnya data-data. Komisi Informasi berharap mahasiswa menjadi garda terdepan dalam melawan penyebaran informasi palsu atau hoax. Febri Ananda, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Selain informasi tadi, Saudara, kami akan kembali dengan informasi lain. Di antaranya, Gramedia hadirkan penulis Mas Koko Ganteng ke Politala. Selengkapnya akan hadir usai jeda berikut. Masih bersama kami di Kompas Kalsel Sepekan, Saudara. Politeknik Negeri Tanah Laut Politala jadi lokasi terselenggaranya Creative Talk with Gradient Media Tama, Writer Goes to Campus oleh Gramedia. Menghadirkan penulis bestseller Nak Kamu Nggak Papakan, Mas Koko Ganteng. Acara ini mengajak mahasiswa untuk mengenal lebih dekat dunia menulis sebagai sarana ekspresi dan pemulihan diri. Politeknik Negeri Tanah Laut Politala jadi lokasi terselenggaranya Creative Talk with Gradient Media Tama, Writer Goes to Campus yang diprakarsai Gramedia. Menghadirkan Mas Koko Ganteng, sang penulis bestseller Nak Kamu Nggak Papakan.
Kegiatan ini mengundang antusias bagi mahasiswa dan dosen. Dengan gaya bahasanya yang ringan dan dekat dengan anak muda, penulis ini mengajak para peserta menjadikan tulisannya sebagai sarana menyembuhkan diri. Utamanya berbagi pandangan tentang tujuannya menulis, yang menurutnya tak sekadar menceritakan hidupnya. Namun lewat bukunya bisa menjadi teman bagi pembacanya untuk terus bertumbuh dan berjuang dalam hidup. Kalau dengan saya mendengarkan satu orang bisa membantu menyelamatkan satu nyawa, saya harap dengan buku-buku ini, yang tadi saya bilang, saya harap dia bisa jadi teman, buku-buku ini bisa jadi teman, dan banyak orang yang memilih untuk bertahan hidup walaupun 1 jam lagi ke depan. Dukungan terhadap acara ini datang dari Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut, Mel Dayanur. Ia menilai kegiatan Creative Talk dapat menumbuhkan kesadaran mahasiswa untuk menghargai diri dan menyalurkan pengalaman hidup melalui tulisan. Hari ini kita sangat mengapresiasi atas kerjasama dengan Gramedia Group sehingga bisa mendatangkan penulis Mas Koko Ganteng yang mana itu jadi sumber inspirasi ke depan kita juga bisa menjadi penulis, terutama buat Politala, dosen dan mahasiswa kita juga ke depan juga menjadi sumber inspirasi untuk bisa menulis. Senada dengan itu, penerbit Rio Prasetyo bilang generasi Z memiliki potensi besar dalam dunia literasi, asalkan dikemas dengan cara yang sesuai dengan gaya. Ia menepis bahwa minat baca di Indonesia rendah dan mengklaim Indonesia termasuk 3 besar pembaca Wattpad terbanyak di dunia yang didominasi anak muda. Termasuk orang yang tidak percaya bahwa minat baca anak muda itu rendah. Karena kalau teman-teman baca, Indonesia itu menjadi negara terbesar nomor 3 pembaca Wattpad di dunia. Dan itu pembaca rata dari anak SMP sampai SMA. Gramedia Q-Mall Banjarbaru menegaskan kunjungan Gramedia ke kampus merupakan upaya mendukung gerakan literasi dan mendekatkan buku dengan generasi Z. Ini menjadi gerbang utama menghadirkan penulis hebat ke Politeknik Tanah Laut. Mudah-mudahan ini akan menjadi gerbang utama ya, yang di kepemimpinan Pak Melda nanti juga akan datang penulis-penulis hebat ke Politala. Selain berbagi inspirasi, Gramedia juga memberikan 80 buku Al-Quran terjemahan untuk mendukung gerakan literasi dan nilai keagamaan di kampus Politeknik Tanah Laut. Arpawi, Kompas TV, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Saudara, rangkaian karya foto, eksibisi, dan dialog budaya bertajuk Tato Iban Bejalai digelar di Pos Lintas Batas Negara PLBN Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Kegiatan ini untuk melestarikan dan memperkenalkan Tato Iban kepada generasi muda. Pos Lintas Batas Negara PLBN Badau, Kabupaten Kapuas Hulu kembali menjadi ruang ekspresi budaya masyarakat perbatasan lewat pameran karya foto, eksibisi, dan dialog budaya bertajuk Tato Iban Bejalai. Selain wadah ekspresi, kegiatan ini juga sebagai edukasi untuk mengenal lebih dalam makna dan nilai-nilai luhur di balik tato tradisional Iban. Tato Iban bukan hanya sekadar hiasan tubuh, tapi simbol keberanian, keahlian, dan pengalaman hidup. Setiap motif memiliki makna mendalam seperti bunga terung, buah andu, hingga nabau yang masing-masing mencerminkan karakter serta perjalanan hidup pemiliknya. Ketua Panitia Kegiatan Deo bilang, kegiatan ini merupakan upaya bersama untuk melestarikan dan memperkenalkan kembali tradisi pantang uker atau tato Iban kepada generasi muda. Daya Iban percaya wujud atau dari motif tato berasal dari alam semesta yang mempunyai maknanya masing-masing. Seperti dari terdengar wujudnya dengan terung, buah adu, buah gamba, yang dari hewan seperti nabau, kala, ramah, kala kajau. Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat semangat pelestarian budaya lokal, menumbuhkan kebanggaan masyarakat kepada warisan leluhur, serta memperkuat peran PLBN Badau tidak hanya sebagai gerbang lintas batas negara,
tapi juga sebagai ruang interaksi sosial dan kebudayaan yang mempersatukan masyarakat di kawasan perbatasan. Tim Liputan Kompas TV, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Perahu berbahan bakar gas mulai dikembangkan di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Tak hanya untuk efisiensi energi, tapi juga sebagai upaya mendorong wisata sungai yang ramah lingkungan. Berbagai inovasi terus dibuat di kota Pontianak, salah satunya penggunaan perahu berbahan bakar gas. Sultan Pontianak Syarif Melvin Al-Qadri menyebut penggunaan gas dapat mengurangi biaya operasional dan emisi karbon di wilayah perairan. Tidak hanya bagi penambang sampan dan nelayan, inovasi ini ke depan juga dapat dikembangkan untuk kapal wisata dan kapal penumpang. Selain lebih efisien, juga membuka peluang wisata sungai berbasis energi bersih. Penambang maupun nelayan kalau yang ada di wilayah kota Pontianak ini, di sungai khususnya, supaya bisa kita menampilkan ini, supaya bisa melihat, mengedukasi yang tadinya menggunakan minyak ini lebih perbandingan dengan gas ini jauh bedanya. Yang keseharian mungkin pendapatan atau penghasilan masyarakat ini berkurang, dengan menggunakan gas ini, insya Allah pendapatan masyarakat ini, khusus penambang maupun nelayan ini bisa meningkat. Sementara itu, pencetus konverter kit bahan bakar gas, Amin Ben Gas bilang, perahu gas juga berpeluang dikembangkan untuk ajang olahraga air berwawasan lingkungan, yang dapat menjadi daya tarik wisata baru di kota Pontianak. Yang sudah kan kita kan lebih kepada nelayan, lebih kepada petani. Bagaimana konverter kit ABG ini bisa diaplikasikan juga untuk wisata. Dan ini yang pertama di Indonesia. Kalau yang biasa balap-balap kan mungkin pakai minyak ya sultannya. Nah, kalau ini yang sekarang nih kita bikin beda. Yang nanti kita harapkan bisa dijadikan ajang untuk olahraga air dan bisa dipertandingkan. Jadi olahraganya dapat, badan sehat, efisiensi dapat, isu lingkungan kita dapat. Peluncuran perahu berbahan gas ini menjadi tonggak awal pengguna energi bersih untuk transportasi air di Kalimantan Barat, serta menjadikan wisata Sungai Kapuas semakin berkelanjutan. Sucia Lucinda, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Priscilla Nicola beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.